Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini dunia pemberitaan dihebohkan dengan berita yang datang dari dunia pendidikan, khususnya dari Jawa Barat. Bagaimana tidak, sekitar 4.700 peserta didik yang mendaftar di sekolah negeri harus dibatalkan penerimaannya karena satu dan lain hal. Di antaranya ada beberapa kelengkapan administrasi yang tidak bisa dipenuhi. Dan yang paling menarik perhatian adalah terjadinya banyak kecurangan yang dilakukan pada saat penerimaan peserta didik baru. Ya, kita semua maklum, dalam sistem zonasi kali ini terjadi beberapa hal yang dilakukan oleh orang tua dan juga oknum yang membantu mereka yang ingin anaknya masuk ke sekolah negeri. Dan salah satunya adalah dengan memanipulasi data di kartu keluarga. Sudah bukan rahasia lagi, jika datang atau tiba saatnya pendaftaran sekolah, akan ada banyak orang tua yang mengupayakan agar anak-anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Bagaimana tidak? Ini di setiap tahun tentu saja membuka celah dan ruang kecurangan yang dilakukan oleh sebagian oknum yang pada awalnya memang membantu, tetapi ujung-ujungnya berujung masalah. Sistem zonasi yang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun ini, tepatnya sekitar 7 tahun, memang menyisakan banyak sekali permasalahan. Salah satunya adalah ketika para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah negeri, mereka berusaha dan berupaya bagaimana caranya agar si anak bisa diterima. Dan ketika zona mereka tidak memenuhi persyaratan, salah satunya adalah dengan memanipulasi kartu keluarga. Sudah lumrah, ada banyak kejadian di mana ketika masuk mendaftar ke sekolah negeri, si anak dipindahkan kartu keluarganya ke sekolah yang lebih dekat alamatnya. Tentu saja hal ini dilakukan bukan saja oleh orang tuanya sendiri, tapi dibantu oleh mereka oknum-oknum yang memang memuluskan hal tersebut dengan imbalan sejumlah uang. Bisa saja aparat desa, kecamatan, atau mereka oknum yang berada di dinas kependudukan. Karena tidak mungkin orang tua bisa memindahkan anaknya begitu saja tanpa ada campur tangan dari mereka. Dan kalau saya tidak salah, ada tim verifikasi juga yang betul-betul memastikan bahwa si anak memang beralamat dekat dari sekolah. Dan biasanya sih, kalau saya tidak salah, infonya itu haruslah 1 tahun terakhir berada di alamat yang dituju atau dekat dengan sekolah. Ya, sistem zonasi memang ternyata menyisakan banyak permasalahan. Salah satunya adalah karena penyebab tersebaran sekolah negeri yang ada di tanah air. Sebagai contoh, tidak semua kecamatan di Indonesia memiliki SMA atau SMK negeri. Alhasil, mereka yang datang dari zona yang jauh mendaftar di sekolah tersebut tentu saja terancam untuk tidak diterima. Dan para orang tua yang berambisi anaknya bisa masuk sekolah negeri karena urusan gengsi dan favorit, tentu saja akan berusaha sekuat tenaga agar si anak bisa diterima. Dan ujung-ujungnya adalah dengan cara seperti tadi. Salah satunya memanipulasi kartu keluarga agar anak bisa diterima di sekolah favorit dengan status sekolah negeri. Paradigma bahwa sekolah negeri atau sekolah favorit di mata orang tua jelas ini menjadi salah satu penyebabnya. Ada kebanggaan tersendiri ketika orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang katanya adalah sekolah favorit. Berbondong-bondong mereka mendaftar ke sana. Walaupun pada akhirnya para orang tua harus mengupayakannya dengan cara yang tidak terpuji. Dan pada akhirnya sang anak yang menjadi korban. Ketika ada pelanggaran atau kecurangan, justru si anak harus dicoret dari sekolah yang menjadi incarannya. Ini adalah menjadi tugas pemerintah tentunya, bagaimana caranya meminimalisir permasalahan. Karena di setiap sistem selalu saja ada celah. Zaman dulu ketika nilai ujian atau nilai Ebtanas Muli yang saya ingat itu menjadi acuan. Ada banyak juga oknum yang mengupayakannya, yang berusaha untuk memanipulasi nilai. Kemudian
kebocoran soal juga sering terjadi. Dan kali ini di sistem zonasi juga meninggalkan celah, yakni dengan memanipulasi data, yakni kartu keluarga, agar si anak tinggal di dekat sekolah sehingga kesempatan untuk diterima bisa terjadi lebih besar lagi. Dan walaupun itu ada jalur prestasi, sama saja menyisakan permasalahan. Ada banyak manipulasi juga di sana. Memang sekali lagi ini menjadi PR kita semuanya, khususnya pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, bagaimana caranya mereka mengawasi dan memperketat aturan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Dan paling penting dari itu semua adalah bagaimana pemerintah menyediakan sarana pendidikan, salah satunya dengan membuka dan membangun sekolah-sekolah negeri yang tersebar di tempat-tempat yang dibutuhkan. Minimal untuk SMA, SMK, misalkan ada satu sekolah di satu kecamatan. Kalau SMP mungkin sudah agak banyak ya. Terlebih sekolah dasar negeri sebarannya juga cukup, dan ini tidak terlalu menimbulkan permasalahan. Dan biasanya yang ada muncul permasalahan itu adalah di bangku SMA atau di bangku SMA, karena tadi penyebaran sekolah negeri di tanah air memang tidak merata. Ada kecenderungan satu kecamatan tidak memiliki sekolah negeri, mereka harus mendaftar ke sekolah yang lebih jauh lagi, sehingga kesempatan atau peluang untuk diterima sangatlah kecil. Dan pola pikir orang tua juga salah satunya. Ketika memasukkan anak-anaknya, mereka menginginkan si anak diterima di sekolah negeri karena anggapan bahwa sekolah negeri adalah sekolah favorit untuk mereka. Padahal pendidikan sama saja sebetulnya, tinggal bagaimana caranya kita para pelaku yang terlibat di dunia pendidikan berani mensejajarkan diri antara yang swasta dengan yang negeri. Pada akhirnya saya, Anda, dan kita semua berharap agar ke depan sistem penerimaan peserta didik baru dimanapun itu tidak meninggalkan permasalahan, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada celah untuk melakukan kecurangan. Karena dimulai dari kecurangan inilah mungkin kita akan mencetak generasi yang tidak bertanggung jawab, generasi yang selalu saja berbuat curang dan menghalalkan segala cara untuk bisa mewujudkan keinginannya. Jadi orang tua adalah yang pertama ketika mendidik si anak, bagaimana caranya agar mereka bisa jujur. Dan pemerintah juga sekali lagi tidak bisa tinggal diam begitu saja. Tetap pendidikan harus menjadi nomor satu agar semua kalangan, semua anak-anak di negeri ini mendapatkan kesempatan belajar. Tidak harus mereka berbondong-bondong untuk mendaftar di sekolah negeri yang dianggap lebih favorit. Dari segi biaya, sekolah negeri memang menjanjikan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan sekolah swasta. Mungkin ini juga adalah salah satu alasan mengapa para orang tua ingin agar anaknya bersekolah di sekolah negeri. Saya Dimas Fat, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.